Satu-satunya hal di dunia ini yang paling aku percaya keberadaannya adalah cinta. Dan aku sangat amat yakin bahwa cinta itu bukan hanya tentang romansa pria dan wanita. Makanya di beberapa kali aku sering bilang bahwa cinta itu sesuatu yang kita sadari, bukan kita temukan. Sepertinya kalau membahas tentang cinta, ini akan sedikit selaras dengan alasan kenapa aku ke Konya. Jika semua orang punya alasan kenapa dia lahir dan punya tujuan untuk hidup, aku merasa seorang tokoh ini tuh memiliki tujuan hidup untuk menyebarkan cinta. Dan beliau adalah Maulana Jalaluddin Rumi. Di beberapa telinga mungkin sudah tidak asing lagi untuk mendengar nama beliau, karena dari dulu hingga sekarang kutipan beliau tentang cinta masih sering disuarakan. Jadi, selamat datang di Konya dan selamat menikmati bagaimana cinta tumbuh bersemi di dalam diri. Hai, Kelana Saka di sini. Sekarang aku dalam perjalanan menuju Turki. Ini dia tiket pesawat aku. Aku ke Turki menggunakan Turkish Airlines, yang mana ini adalah maskapai bintang 5. Sekarang aku lagi ada di satu lounge, dan ini lounge yang VIP. Jadi bener-bener di sini nggak ada siapa-siapa kecuali aku, ada TV dan bener-bener private banget. Aku mau keluar dan lihat-lihat apa aja yang ada di lounge-nya. Let's go. Di sini ada makanan yang prasmanan. Menunya juga beragam. Ini dessert. Kue-kuenya yang kecil-kecil. Sepertinya mengambil buah adalah ide yang bagus. Aku pengen mencoba makan nanas. Ini nanasnya lumayan segar juga. Terus juga ambil melon. Menurutku ya, salah satu keunggulan untuk stay di lounge adalah pertama kita bisa makan sepuasnya. Terus buat orang yang kerja, enak banget karena ada wifi, ada space buat kita kerja, plus juga free refill minuman yang kita mau, unlimited coffee buat kita yang suka banget kopi. Setelah nunggu beberapa waktu untuk boarding, sekarang saatnya masuk ke dalam pesawat, dan ini surprisingly pesawat aku, seat aku maksudnya, itu di-upgrade jadi business class. Wow! Bagiku ini satu rezeki banget untuk bisa nyobain pertama kali naik business class Turkish Airlines. Aku gak bakal pernah lupa seat yang aku dudukin itu nomor 7A. Sekarang aku udah ada menu di sini. Aku mau lihat dulu menunya apa. Dan sedikit review aja ya tentang business class, karena aku pertama kali banget. Di sebelah sini ada dapat pouch. Lalu di sebelah sini ada air mineral, ada charger, dan juga ada earphone. Wow, ini ada remote-nya. Terus ini dia TV-nya. Nah, di bawah itu kita udah dikasih selimut. Ada semacam slipper juga. Lalu di sini kita bisa menggantung pakaian. Untuk tas aku taruh di bawah karena aku rasa masih perlu beberapa barang supaya nggak naik turun ambil di atas. Wow. Karena aku penasaran, jadi aku mau buka what's inside this pouch. Jadi dapat penutup mata. Lalu di sini juga dapat kaos kaki. Wow, ini nyaman sekali kaos kakinya. Lalu di dalamnya ada sikat gigi dan pasta gigi. Lalu ada apa lagi ya? Di sini ada ada hand cream. Lalu ada apa ini? Oh, ada earplugs. Ada lip balm. And the last one adalah ini. Aku juga ada. Hai, good morning. Sekarang ini saatnya sarapan. Wow, aku tidur lelap banget di sini. Aku gak pernah tidur selelap itu di pesawat. Enak banget. Terlebih di business class ini, mereka itu punya wifi in flight. Jadi aku masih bisa ngabarin keluarga aku kalau aku lagi ada di pesawat. Dan itu for free. Maafkan wajah baru bangunku ini. Tadi udah sarapan buah, sekarang sarapannya adalah pancake. Ini aku kasih lihat dari atas. Sebenarnya udah aku potong tadi di bagian sini, terus aku ingat aku belum kasih tahu kalian aku lagi makan pancake, jadi aku hilangkan. Jadi aku langsung ambil kamera.
Sumpah ini adalah pancake enak yang pernah aku makan. Pancake paling enak sepanjang sejarah dunia. Aku udah nyampe dan itu dia flight aku mana dia? TK 2032 Konya. Tapi gate-nya baru diinfo jam 5.45. Sekarang masih terlalu pagi. Bahkan matahari aja belum muncul. Aku pesawatnya transit di Istanbul untuk ke Konya, karena dari Istanbul Konya itu pesawatnya domestik. Inilah aku akan bertemu dengan beberapa content creator yang juga akan explore Konya bareng sama aku. Sekarang aku mau ke Konya. Ini udah kita sebentar lagi boarding. Ada Kak Fahmi dan Kak Wabia. Jadi aku kaget banget. Aku tuh seatnya 4A dan flight domestik ini nggak ada ekspektasi sama sekali. Ternyata dapat bisnis lagi. Kejadian ke Konya ini cukup lucu. Aku bilang sama Kak Fahmi nomor seat aku, justru dia yang mergokin kalau aku dapat bisnis kelas. Kalau enggak, aku udah jalan sampai belakang. Setelah melewati beberapa zona waktu, akhirnya ini jadi pesawat terakhir menuju destinasiku. Kalau pesawat bisa menjadi jembatan antara dua negara untuk saling terhubung, maka seperti yang dikatakan oleh Jalaluddin Rumi, bahwa cinta adalah jembatan antara kita dan semuanya untuk saling terhubung. Sekarang aku tuh udah ada di Kota Konya. Agenda pertamanya kita mau sarapan. Udah ada di restorannya juga dan aku duduk di sebelah Kak Hifmi. Halo. Masuk YouTube aku. Ini suasananya. Di depan aku ada Kak Fahmi. Halo. Dan ini dia restorannya. Katanya tuh sarapan ala Konya. Tapi sarapan ala Konya tuh sekonya apa sih? Nih ya. Ini suasananya. Menunya bahasa Turki semua. Si paham juga. Si paling paham. Yes. Jujur, Konya dingin sekali. Tetapi semakin siang, sekarang ini udah jam 9:30. Sudah mulai hangat, mataharinya sudah mulai terlihat. Katanya kalau misalkan winter, ini kan pertama kalinya aku masuknya Eropa nggak sih? Ini masuknya Eropa atau Asia? Ini Asia banget. Ini Asia. Oke. Ini masuknya Asia. Katanya kalau winter itu bakal lebih cepat malamnya. Kita lihat nanti. Sarapan kami itu adalah sarapan khas dari Konya, yang mana itu menunya banyak. Sebagai perempuan dengan lidah Indo yang gak bisa kalau gak ada nasi, ini challenging banget buat aku. Mayoritas di sini tuh mereka makan keju dan roti, sama kayak orang-orang di Eropa ya. Asli, menunya itu banyak sekali, dan kita bisa milih jadinya mau makan yang mana aja. Ada beberapa makanan yang aku cocok dan ada juga yang enggak. Kalau kamu lidahnya Indonesia banget kayak aku, please jangan lupa untuk bawa sambal-sambalan dari Indo ya. Jadi kita udah sampai di hotelnya. Kita lanjut ke sini dulu. Check-in segala macam. Kamarnya tuh masing-masing satu orang satu. Jadi aku bisa geloyoran. Siapa tahu kamu ke Konya nginep juga di sini. Check-in. Ini ada piring-piring. Sepertinya ini adalah oleh-oleh. Jadi kamarnya itu kayak gini. Pertama ada ruang tamu, lalu ada bednya. Nah, di sini ada kaca, ada kulkas. Ini juga dapat komplimen. Ini lemari. Cara buka gimana ya? Oh ini lemarinya. Wow. Luas banget. Lalu di sini ada toiletnya. Tada! Ini toiletnya, dapat ini. Wow. Bunyi kameraku. Dan ini showernya. Jadi aku di sini mau mandi, mau keramas.
Beberapa jam kemudian, ini kamu lihat semuanya udah ganti baju, jadi kita sempat istirahat di hotel, mandi segala macam sebelum melanjutkan perjalanan. Ini kami janjian buat ngopi dulu di dekat hotel rame-rame sebelum nanti kita masuk ke mobil. Kamu bisa lihat sendiri, ini adalah POV, jadi konten kreator yang lagi traveling bareng. Kalau aku nggak baca buku tentang Jalaluddin Rumi, kayak aku nggak bakal tahu deh ada kota yang namanya Konya ini. Dan jujur aku agak penasaran sih, ada wisata apa aja sih di kota ini. Makanya sekarang aku mau berangkat ke destinasi yang pertama. Aku lagi ada di Flower Dome yang isinya butterfly. Ini tiketnya. Kalau buat tamu orang asing itu 400 lira. 1 lira hari ini itu sekitar 400 rupiah. Nanti kita bakal masuk lewat sini. Ini aku pakai pakaian yang cukup tebal. Tadi ganti karena takutnya dingin, tapi ternyata suhunya nggak terlalu karena ada matahari. Sekarang aku udah ada di dalam. Nah, ini adalah kepompong. Belum menjadi kupu-kupu, tapi kepompongnya ada beberapa jenis. Nih, ada yang seperti ini juga. Wow. Enak banget bisa lihat dari dekat. Ada yang jatuh. Nah, ini. Jadi emang ada di dalam dome. Terus juga kupu-kupunya benar-benar banyak banget. Biasanya mereka hinggap di bunga-bunga seperti ini. Cantik sekali ya. Kupu-kupunya itu ada di dalam dome, dan di dome itu ada banyak tanaman, bahkan ada air terjun mininya. Kalau ditanya kupu-kupu itu makannya apa, kupu-kupu itu makannya nektar, makanya di sini ada banyak sekali bunga. Ini tuh salah satu hewan yang menurut aku cantik banget karena sayapnya punya warna sendiri. Bahkan setiap kupu-kupu itu punya warna beda-beda. Lucunya pas kemarin aku datang ke sini barengan sama tamasya anak-anak sekolah. Kayaknya emang destinasi yang satu ini cukup wajib dikunjungi ketika lagi di Konya ya. Oh ya, di dalamnya ada museum dan juga ada toko souvenir loh. Ya mungkin ya sekitar 1 jam aku sama teman-teman di sini tuh sibuk buat mantengin kupu-kupu sambil lihat-lihat aja. Jadi tibalah di destinasi selanjutnya. Wow, ini sangat amat cantik. Dan fun fact dari guide-nya, ini kotanya sudah sejak 5.000 tahun yang lalu bahkan. Wow, ini bagus banget sih. Wah, khas banget Turki ini. Bangunannya, pemandangannya. Ini adalah Turki yang biasa aku lihat di video orang-orang dan akhirnya bisa kesini secara langsung. Jadi memang ada beberapa kota yang ada di Turki, di Konya, yang sudah ada tuh dari ribuan tahun yang lalu. Yang disimpan itu bukan cuman sejarahnya, tapi jejaknya tuh juga ada. Makanya kita tuh bisa lihat langsung dan kayak time travel, bisa balik ke masa-masa itu. Nggak bener-bener balik ya, kayak berasa balik gitu. Jadi aku kan lagi ada di Turki, terus masuk ke salah satu bangunan dan kaget ternyata bangunan ini adalah gereja. Wow, ternyata gereja ini namanya Hagia Elenia yang menjadi salah satu landmark paling ikonik yang ada di Sille. Bacanya tuh ala Elenia. Tahu nggak sih, gereja ini tuh dibangun tahun 327 Masehi. Siapakah yang membangun? Yang membangun adalah Helena, ibu dari Kaisar Romawi Konstantinus Agung. ini pertama kalinya aku datang ke gereja yang ada di Turki sih. Sekarang ini udah explore kotanya, satu sudut yang lain dari Sille. Wow, ini ada cafe dengan buku-buku. Book cafe. Gemes banget. Nuansanya bener-bener mirip sama Eropa. Tetapi di jalanan ini masih belum banyak cafe yang buka. Masih banyak bangunan yang disewakan. Satu fakta tentang Turki yang tidak aku sangka-sangka adalah negara ini tuh bener-bener surganya Anadolu. Kayak masyarakatnya bener-bener welcome sekali dengan kucing-kucing. Dan di sini ya kucing-kucing tuh bersih, gembul lagi, gemes deh.
Oh ya, kalau kamu mau kunjungi Sile, waktu terbaiknya tuh sore karena mataharinya cakep banget untuk foto-foto dan vibes-nya super duper tenang. Setelah dari Sile, kami itu mengunjungi satu museum. Jadi ini tuh sebenarnya rumah yang mana menjelaskan tentang siklus hidup manusia beserta tradisi-tradisi yang ada di Turki. Mayoritas penduduk Turki itu adalah beragama Muslim. Jadi sedikit banyak ada tradisi yang serupa dengan yang kita juga miliki di Indonesia. Setiap ruangan itu punya identitasnya masing-masing. Sekarang aku lagi ada di ruangan pengantin nih. Kita bisa lihat di depan itu adalah suami istri yang sudah sah dan suaminya itu lagi ngasih hadiah ke sang istri karena memperlihatkan wajahnya untuk pertama kali. Jadi di Turki itu masih banyak banget sistem perjodohan loh teman-teman. Dekorasi cantik yang ada di belakangnya itu adalah milik sang istri, termasuk ada satu cermin yang ditaruh di dalam kamar. Cerminnya itu punya simbol untuk para pengantin baru ini supaya memiliki masa depan yang cerah. Jadi ini adalah rumah kedua, yaitu museum kedua yang kita kunjungi. Museum tentang kehidupan orang-orang di Turki, dan ini ruang tamunya. Kita bisa lihat di sini ada bapak-bapak yang sedang bercengkrama. Talks about their personal lives. Oke. And in here, their social life. That's why we have two houses. It's actually one house, one yard. And here is visiting room. Visiting room. Yeah. The grandma and grandpa are coming from the Mecca. They are being Hajj. Oke. Yeah. Tadi dijelasin ada 2 rumah dalam satu pekarangan, satu rumahnya itu private, satunya itu untuk berbaur, untuk bersosialisasi. Nah ini adalah kamar khusus perempuan. Jadi buat girls talk, buat ya chit-chat ala-ala perempuan, topik-topik yang hanya dimengerti perempuan, mereka itu ngobrolnya di sini. Nah sedangkan yang laki-laki itu punya ruangannya sendiri juga, tapi kok lebih besar ya. Jadi di sini tuh ceritanya ada pria yang lagi minta izin untuk menikahi putri. Dan mereka, si calon pengantin, bapaknya si putri, dan keluarga dan kerabat lainnya itu lagi berdiskusi. Jadi itu adalah rumah pertama yang kami kunjungi. Itu rumah pribadi yang mana biasa satu halaman itu ada 2 rumah. Ini adalah rumah sosial, dimana kalau misalkan kita nerima tamu itu datangnya ke sini. Lalu karena di dalam rumah itu tidak ada aliran air, jadi mereka itu membangun sumur, dapur, dan juga kamar mandinya terpisah. Ini sumur, lalu ini adalah kamar mandinya. Dapur. Oh ini dapur. Maaf ya. Yakin bener? Satu fun fact terakhir, lemari ini warnanya biru untuk menghindari kalajengking. Jadi kalajengking itu buta warna, biru itu dilihat merah sama dia. Karena dia bakal ngira api, jadi nggak bakal deket-deket ke sini. Baik, kunjungan museum ini jadi penutup hari pertama. Hari pertama perjalanannya sudah berakhir, dan aku pengen banget bacain satu quotes dari Jalaluddin Rumi, mana beliau bilang, ketika kamu melakukan sesuatu dengan jiwamu, kamu akan merasakan aliran sungai yang mengalir dalam dirimu, sebuah kebahagiaan. Entah kenapa ketika aku lihat quotes ini tuh kayak jadi satu perenungan, apakah aku sudah benar-benar hidup dengan jiwa, atau selama ini hidupnya masih setengah sadar. Satu kutipan yang menutup perjalanan hari pertama. Halo, selamat pagi dari Konya. Aku melanjutkan vlognya. Sekarang aku lagi sarapan dan ini dia sarapan aku. Kita tidak prasmanan, tetapi kita dikasih satu set. Ada kentang, ada telur, ada keju, ada tomat, ada sayur-sayuran, terus ada beberapa selai, dapat teh dan juga roti. Terus kalau mau ada sereal, ada di depan, air dan susu. Terlihat sangat enak ya. Dan akhirnya aku mendapatkan proteinku. Setelah kemarin aku mencari ini semalaman dan tidak ketemu, sekarang aku menemukannya. Selamat makan. Setelah ini aku bakal agendanya lumayan padat sampai malam vlognya. Jadi ikutin terus, jangan sampai di-skip. Sekarang kita udah keluar untuk cari kopi bersama Kak Fahmi dan juga Kak Mardia. Kita akan membeli kopi asupan anak Ganzai. Dan ini dia kafenya. Jadi di kafe yang ada di Konya tuh super duper lucu. Bahkan ada ini. Yes.
Tadi kita ditanya apakah kita vlogger, jawabannya iya. Alhasil mereka tukar-tukaran Instagram. Jadi Kak Fahmi memperkenalkan kita semua ke orang Turki. How old are you guys? We're about 27. 25. Oh my god, what? You just came, right? No. You look young. Wow. 19 or 20? Akhirnya kita tiba di destinasi pertama. Terus ada banyak anak-anak. Hello. Hello. Lucu banget main artis-artisan. Gimana rasanya berkunjung ke kota yang usianya 9.000 tahun. Bahkan kota ini jauh lebih tua dibandingkan Mesir. Sekarang aku lagi ada di museum dan bakal dijelasin tentang kota yang usianya 9.000 tahun ini. Seperti inilah penampakan 9.000 tahun yang lalu. Kota ini. Yes. Nggak ada jalan, nggak ada trotoar, bahkan rumah-rumahnya nggak ada jendela. Saking tuanya peradaban ini, sampai peneliti pun bener-bener yang kayak ambisius banget untuk ingin tahu lebih dalam mengenai kota 9.000 tahun ini. Hasil-hasil penelitian dan rekam jejaknya, terus kayak detail banget sampai tahun-tahunnya pun kita bisa lihat di sini, di museum ini. Bahkan ini tuh ada perubahan tahun ke tahun dari dulu sampai sekarang kayak gimana. Sungainya udah semakin menipis. Tadi aku sempat kasih lihat anak sekolah, jadi mereka tuh lagi tamasya juga ke sini. Nah, ini tuh kita lagi masuk ke replika bangunan pada zaman dulu. Jadi bangunannya tuh nggak ada jendela sama sekali. Mereka itu hidupnya ya di dalam tanah kayak gini. Ini adalah penampakannya. Ini replika kan ya, nanti aku bakal kasih lihat rumah yang sebenarnya. Uniknya lagi, manusia dimakamkan itu di dalam rumahnya kayak gini ditekuk. Mungkin supaya bisa dibayangkan, ini tuh peradaban pada zaman Neolitikum, zaman batu. Ini adalah penampakan rumah 9.000 tahun yang lalu. Satu kota yang namanya Catalheyük, tanpa jalan raya, pintu atap adalah segalanya karena mereka hidupnya di dalam tanah. Dan di sini itu mereka tidur di atas makam keluarga, bayangin deh. You, okay. Hai. Di kota aku ya, perjalanan ke sini tuh bener-bener sesuatu yang baru untuk mengulik kehidupan 9.000 tahun yang lalu. Kami semua bakal balik ke pusat kota Konya karena mau mengunjungi satu destinasi sekaligus mau makan siang dulu. Jadi kami akan makan di satu restoran Konya Mutfagi. Deket banget sama masjid yang bakal kita kunjungi setelah ini. Terus ini kita makan siang karena lapar sekali. Kita keluar dan ada tempat oleh-oleh di sini. Wow, ini yang tarian itu. Tari Sufi ya? Tari Sema. Oh, wow. Wow. Indah sekali. Indah sekali ini, indah sekali. Ya ampun, sangat-sangat indah. Jadi ya, ketika kita masuk, kita disambut sama taman yang bunganya lagi pada bermekaran. Cantik banget. Cantik banget. Nih. Tada, bunga-bunganya lagi sedang bermekaran di dalam museum. Oke, sekarang kita lanjut masuk ke dalam. Jadi, ini sebelum kita masuk, orang-orang pada duduk di luar dan kaki kita tuh harus dikasih alas gini. Baru kita bakal masuk. Wow, aku speechless banget. Wow. Indah banget, indah banget. Sepertinya ini adalah makam
seorang sufi yang bernama Khorasan Erleri. Jadi di bagian yang ini adalah makam dari keluarga Jalaluddin Rumi. Istrinya, ibunya, anak-anaknya, cucu-cucunya, semuanya dimakamkan di sini. Wow. Hazreti Mevlana and Sultanbeyli. Children Sultanbeyli. That one Maulana? One Mevlana, children. Children. Sultanbeyli. Seperti museum pada umumnya, di sini banyak sekali peninggalan bersejarah, salah satunya Al-Quran yang ditulis pada abad ke-16 pada masa kerajaan Ottoman. Di sini terdapat banyak sekali peninggalan muslim lainnya yang sangat bersejarah pada abad-abad sebelumnya. Wow, kalau kamu ada kesempatan untuk ke Konya, akankah kamu berkunjung ke sini? Jadi ini adalah buku yang ditulis langsung oleh Maulana Jalaluddin Rumi tahun 1278. Ini asli bukan replika. Terus kita bisa lihat lagi, di sini masih banyak banget scripture-nya. Ini juga ditulis oleh Maulana Jalaluddin Rumi pada tahun 1366. Kamu pernah gak sih ngerasain ngelihat manusia yang baik sekali, yang bijaksana dan penuh cinta? Sampai-sampai kita itu jadi ngerasa kayak, ini manusia tuh beneran ada atau enggak sih? Emang nyata? Mungkin hal itu yang aku rasakan ketika aku mendengar nama Jalaluddin Rumi sebelum-sebelumnya. Tetapi setelah ke Konya, aku makin merasakan bahwa kehadiran beliau itu nyata dan cinta yang beliau sebarkan sudah ada dari dulu hingga saat ini. Kita lagi ada di Historical Bazaar dan ini masjidnya yang ada di sini. Nah, bazar ini tuh sudah ada sejak 2000 tahun yang lalu. Dan di dalam bazar ini tidak ada kendaraan. Iya, ada deng ternyata. Oke, kita lihat yuk ada apa aja. Ada yang jual perhiasan, ada yang jual pakaian, ini ada yang jual gorden juga bahkan. Terus menurut aku ya, bazarnya lumayan cakep gitu, tersusun sangat rapi dan cakep banget sih. Wow, bahkan ada apa ini ya, hiasan Natal kalau nggak salah. Ya nggak sih hiasan Natal? Ini seperti hiasan Natal? Apa enggak ya? Nggak tahu deh aku. Oh, terus ada jualan bunga. Wow, beragam banget sih. Beragam banget. Ya ampun, aku kira hiasan Natal. Hari ini kami tutup dengan menonton satu tarian yang sangat sakral yang disebut sebagai tarian Sema. Ini merupakan tarian spiritual sufi yang diciptakan langsung oleh Jalaluddin Rumi. Gerakan dalam tarian ini adalah terus-menerus berputar sebagai bentuk meditasi aktif dan simbol perjalanan spiritual yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi mereka ini sembari berputar, mereka juga melakukan zikir. Sebagai penutup dari cerita hari ini, aku mau bacain satu quotes manis banget tentang cinta dari Jalaluddin Rumi. Tugasmu bukanlah mencari cinta, tetapi hanya mencari dan menemukan semua penghalang di dalam dirimu yang telah kamu bangun untuk melawan cinta itu sendiri. Halo,
selamat hari ketiga di Konya. Aku udah beli kopi, udah sarapan juga. Dan sekarang itu suhu Konya sebenarnya sama kayak kemarin. Hanya saja hari ini ada tambahan, yaitu berangin. Jadi dingin banget. Ya, sekarang kita masuk ke mobil. Mobilnya ganti, beda sama yang kemarin. Aku bakal duduk di belakang. Let's go! Kita akan melanjutkan perjalanan explore Konya. Sekarang kita udah di dalam mobil. Ini mobilnya ganti dengan formasi yang sama. Hai. Halo katanya. Ke Pahmi. Terus ini dia view dari luar. Kita bakal naik mobil 1,5 jam. Lumayan jauh perjalanannya, lebih jauh dari yang kemarin. Dan nanti aku bakal sambung lagi vlognya ketika udah sampai di tujuan. Oke? Ini, mereka setiap hari beli kopi. Aku juga sih sebenarnya, tapi punya aku udah habis. Yeay. Jadi sekarang aku udah sampai di kotanya. Ini perjalanannya 1,5 jam, tapi belum keluar dari mobil sih. Kita akan ke beberapa tempat. Jadi let's go, kita akan explore. Ini adalah tempat kunjungan kami pertama kali di kota. Beliau adalah seorang tokoh yang terkenal banget di Turki dan asalnya dari Aksehir ini. Nah, di sini kita bisa lihat ada patung dan juga namanya. Mereka adalah orang-orang penting sehingga dikenang di taman seperti ini. Wow, ada kudanya. Nah, suasana kotanya seperti ini, lebih padat dan ramai tentunya. Ada yang duduk-duduk di taman. Cantik sekali. Perjalanan yang panjang bagi aku terbayarkan sih. Dan cuacanya tidak sedingin tadi pagi. Mungkin emang ya, kalau pagi-pagi itu udah pasti dingin. Kalau udah menjelang siang itu udah lumayan hangat. Ketemu sama anak-anak lu. Abla, şey bir şey soracağım. Jadi pas aku lagi videoin, anak-anak ini nyamperin, terus kayak mereka itu nanyain tentang kamera yang lagi aku pegang. Cuman kita tuh bener-bener saling bingung, jadi aku cuman iya aja. Terus kayak guide aku berusaha buat translatein apa yang kita mau obrolin. Lucu banget anak-anak di Turki tuh kalau lihat kita sebagai turis, mereka tuh excited banget dan selalu menyapa. Sekurang-kurangnya yang aku pahami, jadi kota Aksehir itu merupakan kota kelahiran seorang tokoh yang namanya Nasreddin Hoca. Beliau ini merupakan tokoh sufi seperti Jalaluddin Rumi, tetapi yang unik dari beliau adalah ketika beliau menyampaikan wacana tentang kebijaksanaan, beliau selalu membungkus wacana tersebut dengan lelucon. Jadi sering dianggap sebagai sang sufi yang lucu. Nah, ada satu kisah tentang keledai yang beliau paling sayangi. Jadi satu hari ada tetangganya nih yang datang ke rumah beliau dan mau minjem kedelainya. Dia tuh nggak mau karena dia tahu kalau tetangganya ini tuh orangnya nggak sabaran dan keledainya tuh bakal dipukul. Lalu beliau bilang kalau keledainya lagi dipinjam sama tetangga yang lain. Tapi tiba-tiba keledainya bersuara. Tetangganya langsung nanya, "Katamu keledainya lagi dipinjemin, tapi itu suara apa?" Dengan santainya beliau cuma jawab, "Kamu lebih percaya sama keledaiku atau orang tua yang sudah beruban ini?" Akhirnya tetangganya pergi gitu aja. Tapi hari berikutnya ada tetangga yang lain datang dan mau minjem keledai yang sama. Tapi beliau nggak mau pakai alasan yang sama untuk kedua kalinya. Jadi beliau cuma bilang orang ini untuk masuk dan tunggu sebentar. Selang beberapa saat beliau keluar dan bilang, "Mohon maaf saudaraku." Keledaiku menolak. Dia bilang, "Aku sebenarnya suka melayani manusia dan meringankan beban mereka. Tapi mereka itu sering menyakitiku dengan memukul dan mencaci makiku." Tetangganya tuh langsung heran, sejak kapan keledai bisa bicara dan mempunyai pandangan seperti manusia? Itu tuh nggak masuk akal. Tapi beliau cuma bilang, "Demikianlah kenyataannya saudaraku, begitu banyak kedelai yang bisa asal bicara." Jadi setelah dari taman, sekarang kita mau masuk mobil lagi. Ini mobilnya dan salfok karena ada gedung bioskop di sini. Ya, ini situasi kotanya. Dan tadi lucu banget ya anak-anaknya, karena mungkin jarang ada turis datang ke kota ini. Jadi ketika mereka lihat
kami itu saya excited banget. Sama seperti ketika zaman dulu lihat bule-bule lagi liburan di Bali. Sekarang kita ada di Historical Bazaar dan penampakannya kayak gini. Ini tuh udah ada dari 4.000 tahun yang lalu. 4,000 years. Wow. Aku tuh lebih penasaran bagaimana mereka menjaga gitu loh. Dari tahun ke tahun, bukan cuma yang ratusan tapi ribuan. Wow. Meskipun pasti ada perubahan, pasti ada modernisasi dan lain-lain. Tetapi kayak nggak hilang gitu. Nggak di tanah. Nggak jadi tanah. Tetap menjadi pasar yang masih mereka kenang sebagai Historical Bazaar. Wow. Jadi di Historical Bazaar ini sekarang aku lagi ada di depan satu tempat dessert dan mau masuk ke dalam sana sekaligus nyoba-nyobain. Teman-teman udah pada ada di dalam, makanya kita masuk. Wow. Hai, wow ada ini. Kita mau coba, tapi aku mau coba sedikit aja. Kayak secumil aja. Segini. Apa ini ya? Enak banget. Enak. Apa? Nati banget. Man nggak tahu deskripsinya gimana. Manis. Dan langsung lumer gitu aja di mulut. Enak. Di kota Aksahir ini, kita masih jalan-jalan untuk melihat sudut-sudut lain dari kotanya. Sambil aku mau cerita lagi tentang Nasruddin Hoja. Coba bayangin kalau kita punya peliharaan semacam kuda atau apapun yang bisa kita naikin gitu. Kalau hilang, itu kan kita pasti sedih banget ya. Tetapi Nasruddin Hoja justru kebalikannya. Jadi ada satu hari di mana beliau itu jalan-jalan keliling kota sambil teriak bilang, "Alhamdulillah, terima kasih Tuhan." Nah, orang-orang yang lihat beliau tuh kan bingung ya, kenapa kamu bersyukur sih saat kehilangan keledai? Lalu beliau ini, Nasruddin Hoja, menjawab, "Aku bersyukur karena saat keledai itu hilang, aku tidak sedang menungganginya. Kalau aku di sana, aku pasti ikut hilang juga." Sebenarnya beliau ini membuat aku sedikit kagum dengan cara beliau berpikir. Kalau zaman sekarang sih mungkin disebutnya sebagai stoik ya. Mana dari cerita itu aku tuh bisa melihat bahwa beliau itu fokus sama hal-hal yang bisa beliau kendalikan, bukan malah memperdebatkan hal-hal yang di luar kendalinya. Sekarang kita lagi makan di satu restoran yang ada di kota ini. Terus Kak Fahmi lagi makan pizza Turki. Enak gak sih? Enak ya? Ada dagingnya nggak? Ada ya, oke. Nih, dan ini punya aku. Termasuk salad ini. Yeay! Jadi sekarang kami sudah kembali ke bazar yang ada di Konya. Vibes malamnya tuh syahdu banget sih. Terus ada lampu-lampu, berasa kayak festif. Nah, aku lagi nemenin kamar dia mau beli oleh-oleh karena dia sibuk banget. Dia mau beli oleh-oleh, aku juga sambilan mau lihat-lihat ada apa aja di sini. Dan harganya nggak terlalu mahal loh, by the way, kayak masih oke, nggak geplok-geplok turis banget. Nah nih kamar dia mencari yang ini, tapi bukan yang ini ya. Di dalam itu ada banyak. Mau masuk? Boleh, ayo. Sebelah sini yang ini aja deh, lebih terang. Aku juga pengen beli jajan-jajanan nanti. Wow. Mari kita lihat ada apa aja. Nah, ini yang Sufi itu berapa? Ini lebih bagus lagi muter ya. 150. Enggak, ini mah 150, ini 150. Ya. Jadi 150 pisah. Ini pakai apa? Pakai batu? Ini mah ada di Indo, kamu tinggal beli ininya. Oh, ini apa nyarinya namanya? Tempat muter, pajangan muter. Bagus yang kayak mana? Yang ini apa ini? Transparan bagus. Kelihatan. Ini tuh buat apa ya? Ini Aromaterapi. Wih, ini murah ya, namanya 600 dapat sebanyak ini untuk teh-tehan. enggak tahu segini doang 600. Iya, segini 600 kan lumayan. Tuh 26. Mau beli nggak ya?
Tuh udah piring-piring cantik. Nih lebih wow gitu. Wow. Ini piring buat Ini juga bagus ini weh. piring miring ya Mun. Ini bagus. Ih, harganya murah-murah banget. Ini juga bagus nih kelas begini nih. Iya. Cukup. Ini 150 kamar dia, Ini buat apa? Buat apa aja gitu, ngapain buat apa aja. En düşük şu an Ada pismannya kan mau. Ada piringnya bagus-bagus juga. Evet abi 102.500 lira şu an en düşük aldığım rakam. Aku akan melihat piring di sini. Tabii nereye isterseniz oraya Oh, keserim. bukan piring ini mah. Oh, piringnya 1.000 harganya. 46. Ada koreknya juga bagus. Ini ada jamnya bahkan. Bakayım ya göreyim ayarlar. Ayarlar da aslında. Ini bagus banget lagi. 150 doang. Asli ini bagus banget, 150 aja. Jangan meja tengah kita sih. Ya ampun, bagus banget. Jadi akhirnya kita membeli. Aku beli 3 ini. Nih, yang 3 ini. Cakep, aku suka banget. Terus masih ada lagi sih sini sebenarnya. Bagus. Ini mah kalau jadi pembatas buku bagus. 350. Terus cermin. Tapi gede banget sih kacanya. Oh, ini yang sanitizer ya? Wow. Dipahami nggak nih? Di luar sini. Jadi kalau di sini harga ini juga murah, 50. Di sini juga ini 25-an, tapi kalau beli 5 langsung dapat 100. Wah, ini bagus banget sih. Untung aja aku ke Konya. Seru banget. Dan ini tuh harganya hampir sama aja sebenarnya di semua toko, nggak digeplok mahal-mahal gitu, nggak sama sekali. Jadi ini adalah hari terakhir kami semua di Konya dan aku mau menikmati Konya sebaik-baiknya untuk terakhir kalinya. Jadi pagi-pagi aku, Kak Fahmi sama Kak Mardiah itu bersepakat untuk ke kedai kopi sekaligus kita minum kopi bareng. Setelah itu perjalanan di Konya kita lanjutkan dari hotel, kita jalan kaki ke bazar yang kemarin. Mau ketemu juga sama Kak Hilmi dan juga Kak Gege karena mereka katanya mau duluan ke bazar mau foto-foto. Jadi hari ini tuh kita nggak terlalu hectic agenda, ini adalah free time, pagi-pagi kita ke bazar, terus kita lanjut explore aja jalan-jalan sambil foto-foto. Terus ini aku ceritanya lagi ngevideoin konten kreator yang lagi ngonten, tapi aku juga ngontenin mereka. Pada akhirnya, bukan cuma manusia yang punya tujuan untuk hidup, tetapi kota juga punya nyawanya. Kalau buat aku, Konya ini memang nyawanya ada di dalam cinta. Mungkin karena ada tokoh-tokoh yang lahir dan menyebarkan banyak sekali cinta di sini. Tentu bukan cinta yang romansa antara pria dan wanita lagi-lagi, tetapi cinta yang aku maksud di sini tuh lebih luas dan cakupannya lebih universal. Entah cinta yang kita akhirnya sadari di dalam diri, cinta yang akhirnya kita sadari dalam kepercayaan yang kita peluk, cinta terhadap semua makhluk hidup, dan banyak lagi cinta lainnya. Ya, aku ada lupa ngabarin, kalau misalkan warga negara Indonesia datang ke Turki itu bebas visa alias nggak perlu ngurus visa sama sekali. Jadi tinggal datang, bawa tiket pesawat, dan juga paspor. Udah itu aja. Biasanya orang tuh kan pada fokusnya untuk explore Istanbul ya, tapi coba deh datang ke Konya dan jatuh cinta dengan Konya seperti bagaimana aku jatuh cinta dengan kota ini. Ini udah saatnya untuk pamit meninggalkan Konya. Aku berangkat dengan Turkish Airlines lagi, dari Konya menuju Istanbul dulu, transit sementara, lalu dari Istanbul langsung direct ke Bali. Semoga ya, kemanapun kita pergi, kita selalu tahu dari mana cinta itu berasal kalau bukan dari dalam diri kita sendiri. Setiba di Istanbul, data paket aku tuh habis. Untuk aja aku tuh naik Turkish Airlines yang mana wifi-nya mereka itu unlimited, free, dan udah auto connect. Terus selama di sini aku juga memutuskan untuk nunggu di lounge bisnis Turkish Airlines karena pesawat aku itu bakal terbang nanti subuh, jadi ada beberapa jam untuk istirahat. Kita tuh di sini juga bisa nitip barang, bisa mandi, tapi untuk mandi kamu harus minta tolong sama petugasnya dicatat nama kamu karena ganti-gantian.
Aku pertama-tama tuh explore semua makanan yang ada karena kaget banget sebanyak itu. Dari yang makanan berat, makanan ringan, sampai makanan penutup yang kayak dessert, manis-manisan itu ada dan selalu refill. Pokoknya kalau kalian stay di sini ya, di lounge ini tidak akan kelaparan karena terus-terusan makan. Ditambah areanya tuh luas banget, jadi kita leluasa mau kemana-mana, nggak bakal kehabisan tempat duduk. Pokoknya ya, kapanpun itu, next time kalau aku ke Turki lagi, aku bakal mau banget stay di lounge ini karena totally worth it. Wah, perjalanan aku di Konya membuat aku merasa kayak kalau aku nggak ke Konya tahun ini, entah kapan aku bakal ke Konya. Terus kayak bagi aku Konya itu satu kota yang menyimpan banyak sekali sejarah, banyak sekali cinta juga di sana. Karena ada 2 tokoh yang paling aku suka di Konya, dan mereka berdua bagi aku terlahir untuk menebarkan cinta di dunia ini. Dan mungkin vlog ini dan bagaimana cara aku bicara sekarang sekaligus jadi penutup cerita perjalanan Klamasaka di Turki. Semoga kelak aku bisa balik lagi ke Turki karena aku belum explore kota-kota yang lain, Istanbul juga belum. Jadi semoga ada kesempatan untuk balik lagi ke sini dan menjelajahi kota-kota yang lain yang ada di negara ini. Thank you so much for watching. Plan your next trip with Klamasaka. Bye bye.